Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Marami dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek UAS saya untuk mata kuliah Cloud Computing dengan judul Sistem Informasi Penjualan Kedai Koci menggunakan Ubuntu Server dengan web server yaitu LNP atau Linux, Nginx, MySQL dan PHP, MySQL, PHP dan APanel. Selanjutnya di sini ada penjualan proyek. Nah, laporan ini membahas tentang implementasi sistem informasi penjualan berbasis website untuk kedai momoci, yaitu untuk dengan menggunakan Ubuntu Server L2204 dengan konfigurasi web server LNP dan APanel. Di sini ada 3 poin. Itu yang pertama adalah latar belakang, tujuan proyek, dan manfaat. Nah, untuk latar belakang sendiri di sini ada pemanfaatannya. Sistem ini sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan layanan dan operasional usaha penjualan. Untuk tujuan proyeknya itu meningkatkan kemampuan teknis dan menghasilkan solusi operasional yang efisien. Untuk manfaat proyeknya sendiri itu ada pengalaman praktis bagi penulis dan kemudahan pengelolaan bagi pengguna. Oke, di sini ada tahapan proyek, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan sistem, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, penentuan teknologi, dan perancangan arsitektur. Tahapan kedua yaitu ada instalasi platform virtualisasi. Itu pemasangan VMware sebagai lingkungan pengembangannya. Tahapan ketiga di sini ada instalasi Ubuntu Server, yaitu pemasangan Ubuntu Server 22.04 LTS sebagai fondasi web server. Yang keempat itu ada konfigurasi web server, yaitu untuk pendekatan manual, LNP, dan berbasis APanel. Tahapan selanjutnya di sini ada pengembangan sistem, pembuatan aplikasi penjualan kedai momoci. Untuk tahapan yang selanjutnya itu ada pengujian dan analisa, yaitu uji fungsi sistem dan perbandingan metode konfigurasi. Dan yang terakhir itu ada penyusunan laporan untuk dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil proyek. Selanjutnya di sini ada komponen yang digunakan, itu ada 2. Yang pertama ada perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras sendiri di sini ada display, prosesor, dan memori. Yang kita gunakan itu ada 8 GB, dan hard drive-nya itu sekitar 477 GB dengan HDD. Grafiknya Intel dan OS-nya menggunakan Windows 11 Home Single. Untuk perangkat lunaknya sendiri di sini ada VMware 17 Pro, Ubuntu Server 22.04, WinSCP versi 6.5, PHP 8.1, dan MySQL versi 9. Dan yang terakhir itu ada APanel. Selanjutnya di sini ada rancangan arsitektur cloud computing. Di sini ada 2. Yang pertama ada LNMP manual dan APanel. LNMP ini konfigurasi server dilakukan secara manual dengan stack Linux, Nginx, MySQL, dan PHP. Memberikan kontrol penuh atas instalasi dan pengelolaan sistem. Lalu selanjutnya untuk APanel sendiri itu menggunakan sebagai kontrol panel berbasis web untuk pengelolaan server yang lebih mudah dan bisa mempercepat deployment dan manajemen. Oke, di sini ada selanjutnya, yaitu ada perhitungan subnetting. Konfigurasi IP statis penting untuk komunikasi server optimal. Digunakan subnet bus 255.255.240/228 untuk menghindari konflik IP. Nah, di sini ada IP host VMware, yaitu 192.168.24.9, itu untuk akses server Ubuntu dari host. Selanjutnya ada IPv4 Ubuntu server, yaitu ada 2. Di sini 124.10 untuk APanel dan 24.9 itu untuk LLP. 2 jaringan internal berbeda. Untuk subnet masknya sendiri itu ada 255.255.255, yaitu untuk subnet jaringan yang dipakai. Untuk gateway-nya sendiri di sini ada 24.2, yaitu jaringan gateway yang dipakai, dan di DNS sendiri 8.8.8.8 DNS yang dipakainya. Tahapan implementasi atau instalasi server di sini proses instalasi Ubuntu Server 2.04 pada VMware Workstation, termasuk konfigurasi dasar dan persiapan untuk web server. Itu yang pertama, ada beberapa persiapan, yaitu persiapan VM, buat VM baru di VMware, atau buat mesin virtual baru di VMware. Pilih OS Linux Ubuntu 64
64 bit dan alokasikan ke disk 20 GB. Selanjutnya di sini ada yang kedua, instalasi Ubuntu, pilih bahasa, atur tata letak penyimpanan dan swap dan root dan user buat user atau password. Selanjutnya di sini ada konfigurasi jaringan, nonaktifkan cloud init, tambahkan network adapter dan atur IP status. Dan yang terakhir di sini ada akses SSH atau yaitu atur password root, modifikasi SSH dan uji koneksi PuTTY. Dan di sini ada tahap implementasi. Nah, tahap implementasi sendiri di sini ada dua, menggunakan LNMP manual dan A-panel. Nah, di sini eh, menggunakan LNMP manual itu yang ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada instalasi Nginx, MySQL, dan PHP. Dan yang kedua itu ada konfigurasi Nginx. Yang ketiga itu ada membuat symbolic link ke situs enable. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada membuat direktori aplikasi dan pindah ke file via WinSCP. Dan yang terakhir itu ada izinkan port dan uji coba akses aplikasi. Selanjutnya untuk panel itu ada instalasi web server bawaan, yaitu Nginx, PHP, dan MySQL. Dan yang kedua itu ada buat website baru menggunakan IP sebagai domain. Dan yang ketiga itu ada atur sheet, directory, dan URL reroute, misalnya Laravel 5. Dan yang keempat itu ada ubah permission field 777 dan sesuaikan .env-nya. Aktifkan PHP import database dan atur host file. Akses website melalui IP domain. Di sini ada kesimpulan dan saran. Proyek ini berhasil mengimplementasikan sistem informasi penjualan kedai Mamochi menggunakan Ubuntu server dengan dua metode konfigurasi web server. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu kedua metode LNMP manual dan A panel berhasil mengimplementasikan sistem informasi penjualan dengan A panel menawarkan kemudahan pengelolaan yang lebih tinggi. Dan sarannya itu pengembangan lebih lanjut dapat mencakup optimasi kerja dan peningkatan keamanan dan penambahan fitur sesuai kebutuhan bisnis. Oke, untuk implementasi selanjutnya di sini saya akan mengimplementasikan secara langsung di menggunakan LNMP manual terlebih dahulu dan selanjutnya akan menggunakan A panel. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan LNMP manual terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menggunakan LNMP manual terlebih dahulu ya. Sini ada saya menggunakan sintak pertama. Nah, sintaks tersebut untuk mengubah direktori kerja saat ini. Dan yang selanjutnya kita akan melihat di sini dalam. Dan di sini ada beberapa folder. Selanjutnya yaitu untuk membuat file konfigurasi baru. Di sini ada misalnya nano kedai Mamochi. Nah, ini sesuai dengan nama atau judul tema dari website saya yaitu kedai Mamochi ya. Next. Nah, pada sintak nano kedai ini kita akan menempelkan server ini. Kita ke kanan, Ctrl O, terus. Nah, selanjutnya di sini akan kita cek. Nah, di sini sudah masuk kedai Mamochi. Nah, selanjutnya itu kita akan mengubah direktoris kerja. cd cc refresh. Itu refresh. Cek. Belum ada ya di sini ya. Nah, untuk membuat sistem link filenya kita akan
menggunakan ln -s slash etc slash nginx slash citrus slash sini kedai mochi slash etc slash nginx slash it selanjutnya enable enter. Ini untuk membuat sistem link atau tautan simbolisnya. Kita uji. Nah, ini untuk menguji konfigurasinya successful ya. Lalu kita restart. CTL. Kita restart. TLS min L. Oke, isi sudah ada. Kita cd untuk mengubah direktori kerja ya. Kita masuk ke cd /path /www kita cek lagi. Nah, di sini belum ada kedai memochi ya, kita tambahkan dia kedai memochi. Jadi kita cek. Nah, di sini sudah masuk untuk kedai memochinya. Di sini ada kedai memochi. Kita akan memindahkan file websitenya ke folder kedai memochi tersebut. Nah, kita di sini tunggu aja loadingnya sampai dengan selesai. Selanjutnya kita masuk ke CD kedai memochi. Oke, sini kita menggunakan Composer install. Yes. Nah, sini sudah berhasil. Saya akan memasukkan sintaks PHP Artisan yang kayak gini ini. Kita lihat. Kanan sini kita enter. Selanjutnya kita akan memasukkan sudo chawon. Nah, di sini kita ganti menjadi kedai memochi. Sesuaikan namanya dengan yang pertama tadi ya. Kanan, enter. Selanjutnya di sini ada chawon min R 7555 775. Salin. Kita tempel di sini, kita enter lagi. Nah, selanjutnya enter. Lalu kita ke nano.ilp. Nah, kita ganti username-nya ini menjadi, nah, untuk username database di sini ada Nabil saja. Untuk sandinya Nabil Amar _ 21. Kita Ctrl O X. Nah, kita sistem ctl restart nginx. Nah, di sini kita akan mengubah portnya. Di sini kita akan menggunakan port 90 ya. Kita Ctrl O karena tadi saya belum merubahnya. Ctrl X. Kita restart kembali. Nah, kita coba
Lalu kita coba di sini. Oh, di sini kita sudah menggunakan port 90 ya. Kita akan ganti lagi ke port 91. Coba 91. Di sini kan error karena belum saya restart. Coba sini sudah muncul untuk port 91 tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menggunakan atau akan mengimplementasikan menggunakan panel. Oke, di sini kita akan selanjutnya di sini kita akan melanjutkan dengan menggunakan panel. Yang pertama domainnya kedai memoci domain.com dan untuk portnya di sini kita menggunakan port 94 ya. Lalu kita confirm. Selanjutnya setelah dikonfirm kita ke file. Ke kedai memoci. Nah, lalu kita upload file di sini ya. Upload file yang sudah di zip. Open. Lalu kita upload confirm. Lalu kita X silang. Selanjutnya kita unzip. Kita unzip confirm. Selanjutnya kita ke website. Kita ke config di kedai memoci. Oke, nah di zip directory ini kita masukkan sini. Nah, di sini saya udah masukkan. Kita masukkan zip directory folder kedai memoci, lalu kita pilih running directory-nya yaitu public. Lalu kita save. Selanjutnya itu ada di URL root. Nah, di sini kita pilih Laravel 5. Lalu kita save. Oke, selanjutnya di sini kita kembali lagi ke file. Kita kembali ke file, kita ke Bootstrap. Nah, kita klik kanan di sini, lalu permission. Di sini saya akan mengubah permissionnya. Kita checklist semua untuk permissionnya di Bootstrap tersebut. Selanjutnya ke public. Kita checklist dan terakhir di sini ada storage. Kita akses. Kita klik. Oke. Lalu kita ke database. Nah, di sini saya database-nya udah sesuai ya untuk database passwordnya. Data my admin. Nah, kita public access. Di sini juga sudah terconnect atau sudah bisa login. Sudah ada juga database-nya sempat saya buat. Jadi tinggal pakai ini untuk TokDB atau database-nya tersebut untuk di toko kedai memocinya. Selanjutnya untuk selanjutnya kita akan membuat domain di Notepad. Ctrl S, lalu kita coba. Kedai memoci.com.
Ternyata ada kesalahan di sini. Lalu kita coba lagi. Kita refresh. Oke, di sini kita kan belum jalan ya websitenya. Nah, di sini kita akan mengedit INV-nya terlebih dahulu. Dikarenakan di sini saya belum mengedit INV-nya. Sini kita ambil amat kita save. Lalu kita coba lagi. Tadi kita mengedit INV-nya. Di sini saya akan membuka websitenya kembali. Oke, kita buka dan bisa terbuka. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah ucap kata dari saya atau ada kekurangan dari presentasi saya. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Eh, Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.